Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Demelda. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bab 4, fungsi dan penggolongan koperasi. Yang pertama, fungsi dan peran koperasi. Koperasi didirikan untuk membantu para petani dari pertanian harga yang dilakukan oleh tengkulak, di mana harga barang-barang hasil pertanian dipermainkan oleh para tengkulak. Beberapa pandangan mengenai fungsi koperasi yaitu aliran heuristik. Aliran ini pada dasarnya hanyalah sebagai tolak ukur ataupun sebagai penetralisir keburukan yang timbul oleh sistem perekonomian kapitalis. Yang kedua, yaitu aliran sosialis. Aliran ini memandang sistem perekonomian kapitalis sebagai asal mula penindasan terhadap rakyat banyak. Maka dengan adanya kehadiran koperasi, masyarakat kapitalis harus difungsikan sebagai kekuatan untuk mengganti sistem perekonomian kapitalis. Yang ketiga yaitu aliran persemakmuran. Aliran ini memandang sistem perekonomian kapitalis sebagai suatu sistem perekonomian yang harus dihancurkan. Kemudian ada fungsi koperasi dalam bidang ekonomi dan sosial. Yang pertama, fungsi dalam bidang ekonomi yaitu menumbuhkan motif berusaha yang lebih berperikemanusiaan. Yang kedua, menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Kedua, fungsi dalam bidang sosial. Yang pertama, mendorong terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang tentram dan damai. Yang kedua, mendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang bersifat demokratis. Yang ketiga, mendidik para anggotanya untuk memiliki semangat bekerja sama. Dan yang poin terakhir, penggolongan koperasi. Yang pertama, pengelompokan koperasi berdasarkan bidang usaha. Pertama, koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi ini adalah koperasi yang berusaha penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh anggota. Yang kedua, koperasi produksi, yaitu kegiatan utama memproses bahan baku. Dan yang poin selanjutnya, koperasi berdasarkan jenis komoditi, yaitu koperasi ekstraktif. Yang kedua, koperasi pertanian dan peternakan. Yang ketiga, koperasi industri dan kerajinan. Selanjutnya, koperasi berdasarkan profesi anggotanya. Yang pertama, koperasi karyawan. Yang kedua, koperasi pegawai negara sipil. Yang ketiga, koperasi angkatan darat, laut, udara, dan Polri. Yang keempat, koperasi mahasiswa, dan lain-lain. Selanjutnya, koperasi berdasarkan daerah kerjanya. Yang pertama yaitu koperasi primer. Koperasi primer yaitu koperasi yang beranggotakan orang yang biasanya didirikan pada lingkup wilayah terkecil tertentu. Kemudian koperasi pusat, yaitu koperasi yang beranggotakan koperasi primer biasanya didirikan sebagai pemusatan dari berbagai koperasi primer. Yang ketiga, koperasi gabungan. Koperasi gabungan ini hampir sama dengan koperasi pusat, tidak beranggotakan. Yang keempat, koperasi induk. Koperasi yang beranggotakan berbagai koperasi pusat atau koperasi bergabungan yang berkedudukan di ibu kota negara. Sekian, terima kasih pemaparan dari saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.